Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pada Bapak Muslim SPDI selaku dosen berguru mata kuliah pendidikan dokter. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan karakter. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh dosen, yaitu ada 5 soal. Yang pertama tentang pembelajaran aktif. Apa yang maksud dengan pembelajaran aktif? Bagaimana pembelajaran aktif ini terbentuknya karakter siswa, dan apa saja contoh strategi yang dapat membangun karakter, menciptakan karakter siswa dalam sistem pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ialah satu sistem pembelajaran yang mana siswa itu lebih aktif ketimbang gurunya. Maksudnya dalam model pembelajaran itu siswa lebih bukan hanya mendengarkan penjelasan dari seorang guru, nyimak, bukan hanya itu, namun juga siswa harus terlibat dalam berbagai macam permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Misal kayak contohnya seperti memecahkan masalah yang ada dalam pelajaran tersebut, berdiskusi, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana menerapkan sistem pembelajaran aktif untuk membentuk karakter seorang siswa? Untuk menerapkan pembelajaran aktif dalam kelas itu sangat cocok untuk membentuk karakter seorang siswa, terlebih di dalam membentuk karakter siswa lebih aktif. Contohnya seperti seorang guru bisa mengajarkan siswanya untuk lebih mengembangkan keterampilan di dalam berkomunikasinya. Bisa juga seorang guru itu mengajarkan siswanya untuk bebas berpendapat, bebas berargumen. Tujuannya agar nanti terciptalah banyak argumen-argumen di situ. Yang si A berpikiran seperti ini, yang si B berpikir seperti ini. Kemudian dengan banyak beragam macam pikiran tersebut, maka disitulah kita juga bisa mengajarkan siswa untuk berpikir kritis. Masalah berpikir kritis di ketika udah banyak argumen-argumen, kita seorang guru bisa mengajarkan atau menunjukkan jalan tengahnya. Misal dalam contohnya berdiskusi kelompok, ini kelompok A mengajukan opini seperti pemikiran mereka, yang B juga seperti pemikiran mereka, yang C juga gitu. Kemudian kita guru, disitulah kita mengajarkan siswa-siswa kita untuk untuk mengambil jalan tengah. Bagaimana misal kita ambil pemikiran yang kelompok A tadi, konsekuensinya gimana, dan yang B bagaimana, yang C bagaimana. Kemudian barulah kita jelaskan cara yang terlebih baik itu bagaimana. Itu salah satu cara penerapannya kalau menurut saya. Kemudian contoh strategi
dalam menerapkan pembelajaran aktif ini untuk membentuk karakter siswa. Ya, seperti di pembahasan tadi, salah satunya yaitu sering-sering buat tugas kelompok, agar siswa itu lebih aktif ketimbang seorang guru. Karena dengan berdiskusi kelompok, di situ siswa lebih mengedepankan pemikiran-pemikiran mereka, ketimbang lebih bukan mengedepankan pemikiran mereka sih, tapi lebih dulu belajar judul atau tema yang pada hari tersebut, ketimbang dia mendengarkan penjelasannya dari guru dulu. Maksudnya dengan kita menerapkan diskusi-diskusi tersebut, di siswa lebih ingin mencari pengertian-pengertiannya, misal mengenai tema-tema hari itu. Karena dengan sebab kita cari terlebih dahulu ketimbang kita mendengarkan secara terdahulu, itu lebih cepat masuk yang kita cari dahulu ketimbang yang kita dengarkan dari seorang guru. Karena kalau datang ke kelas mendengarkan itu cuman cuman masuk paham saat itu ya, pas keluar dari kelas nggak paham lagi. Karena kenapa? Dia cuman datang, duduk, dengarkan. Tapi kalau kita buat diskusi kelompok sebelum kita sebelum kita menjelaskan materi hari ini, tapi kita suruh cari materinya terlebih dahulu pada siswa, itu mereka kan harus mencari bahan-bahan dari materinya tersebut. Jadi pada saat dia cari materinya tersebut, itu lebih cepat tangkapnya. Kemudian soal nomor 2 mengenai penerapan pendidikan karakter di sekolah. Apa yang maksud dengan penerapan pendidikan karakter di sekolah? Mengapa penting bagi sekolah untuk menerapkan pendidikan karakter, dan berikan 3 contoh kegiatan atau program yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menerapkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sekolah merupakan salah satu upaya untuk membentuk seorang siswa menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkualitas. Tujuannya yaitu untuk membentuk siswa yang beretika, yang memiliki akhlak mulia, menghargai keberagaman, kejujuran, yang berintegritas, dan mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Adapun cara yang dapat diterapkan oleh pihak sekolah dalam memberikan pendidikan karakter kepada siswa seperti menerapkan nilai-nilai positif. Sekolah harus menerapkan nilai-nilai yang positif yang ingin mereka ajarkan kepada siswa. Kemudian juga dalam halnya guru itu, karena ini masalah sekolah, berarti kan masih mencakup di dalam kelas. Jadi seorang guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang positif. Maksud lingkungan belajar positif, lingkungan yang aman, yang nyaman, sehingga dengan lingkungan tersebut dapat membantu siswa merasa nyaman dan bersemangat untuk dia belajar. Kemudian pendidikan karakter di sekolah ini adalah hal yang sangat penting untuk membangun, maksudnya untuk membantu menghasilkan generasi muda yang berkarakter baik dan berintegritas. Adapun program atau kegiatan yang dapat diterapkan oleh sekolah, contohnya itu seperti program ekstrakurikuler. Dengan program ekstrakurikuler tersebut, sekolah dapat
menunjukkan keseriusannya untuk meningkatkan karakter siswa di samping aspek-aspek yang akademik seperti ekstrakurikuler. Misalnya ada kelompok drama, main bola misalnya nanti di dalam sekolah tersebut, ataupun ada juga program untuk membiasakan etika, maksudnya terhadap lingkungan, terhadap guru, itu harus membiasakan atau menunjukkan sikap yang baik guna untuk mengajarkan siswa secara langsung, bukan secara teori. Dan juga program yang lain seperti kita untuk membentuk individu siswa itu yang berempati dan kepedulian, bisa membuat program seperti penggalangan dana di mana terjadinya gempa atau bencana banjir seperti yang kemarin di Palestina. Itu bisa kita membuat program untuk menggalangkan dana atas nama sekolah. Itu tujuannya untuk menunjukkan rasa peduli terhadap orang lain dalam kehidupan mereka. Kemudian soal nomor 3 itu tentang pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama itu mengapa keluarga penting dalam pendidikan karakter dan bagaimana keluarga dapat membantu dalam membentuk karakter anak, dan sebutkan 3 nilai karakter yang dapat diajarkan oleh keluarga kepada anak. Mengenai peran keluarga itu sangat penting dalam mendidik dan membentuk karakter anak. Dikarenakan keluarga adalah lingkungan pertama seorang anak dari sejak dia lahir. Apakah itu kebiasaan, sikap, atau nilai-nilai yang diterapkan oleh keluarga kepada anak, itu akan membentuk karakter anak dan membekas dalam pikiran anak selama hidupnya. Maka pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di pihak sekolah, tapi juga diterapkan, diimplementasikan di keluarga. Kemudian keluarga dapat membentuk karakter seorang anak dengan beberapa cara. Salah satunya seperti memberikan contoh satu sikap keteladanan yang baik oleh orang tua. Itu harus memberikan perilaku atau sering menampakkan pribadi yang baik kepada anaknya, agar anaknya dapat meniru hal-hal yang baik dari orang tuanya. Kemudian sering-seringlah kita terbuka dengan cara berbicara dan berbagi cerita, tanyakan apa ada masalah pada anak, agar anak lebih terbuka dengan orang tua dan dia bisa meneladani sikap tersebut dalam memecahkan suatu masalah yang ada di hidupnya. Kemudian mengenai karakter yang ini, 3 contoh karakter yang harus diterapkan oleh pihak keluarga kepada anak. Itu yang pertama tuh, yang paling pentingnya itulah kejujuran. Kejujuran adalah sebuah nilai yang sangat penting dalam membentuk karakter seorang anak. Kenapa keluarga harus mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berbicara jujur, agar dia selalu berlaku jujur dimanapun dia berada. Kemudian sikap yang kedua yang perlu diterapkan oleh keluarga adalah kerja keras. Kenapa keluarga harus menerapkan nilai kerja keras? Agar dalam kehidupan anak tersebut dia menjadi pribadi yang lebih mandiri ketika keluarganya tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitulah toleransi. Orang tua juga harus mengajarkan anak-anaknya untuk tentang keberagaman budaya dan bagaimana kita bersikap dengan berbagai macam suku-suku agama, agar anak tersebut bisa menghargai keanekaragaman yang ada di sekitar mereka.
Itulah nilai yang sangat penting untuk membentuk karakter anak dalam keluarga. Mengapa? Karena untuk membantu anak tersebut menjadi pribadi yang berkarakter kuat dan yang positif. Kemudian soal yang keempat itu mengenai tentang pendidikan karakter dalam masyarakat. Mengapa pendidikan karakter perlu diterapkan dalam masyarakat, dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam membentuk karakter individu, serta sebutkan dua contoh kegiatan atau inisiatif masyarakat yang dapat mempromosikan pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter perlu diterapkan dalam masyarakat? Karena kehidupan manusia itu tidak terlepas dengan yang namanya kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi penting juga dalam mempersiapkan generasi penerus untuk memiliki karakter dan nilai-nilai yang baik, sehingga mampu memperbaiki dan mempertahankan kualitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Kemudian peran masyarakat dalam membentuk karakter individu itu, masyarakat juga dapat berperan penting dalam membentuk karakter individu, seperti mendorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ataupun kegiatan masyarakat, seperti halnya gotong royong, supaya terciptanya kepedulian sesama dan rasa empati, dan pengembangan keterampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian contoh kegiatan masyarakat yang dapat mempromosikan pendidikan karakter ya seperti gotong royong, dengan secara tidak langsung bahwa gotong royong itu sudah tertanam pendidikan karakter di situ, seperti bekerja sama, bagaimana artinya kerjasama, rasa peduli, rasa empati gitu. Dan juga contoh yang lain dengan membuat program budi pekerti, maksudnya sebagai contoh, menjadi contoh yang baik dalam kehidupan masyarakat, yang itu bisa membantu meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai positif dalam masyarakat. Ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan perilaku positif seperti kejujuran, kesopanan, dan kerjasama. Kemudian nomor 5 yang terakhir mengenai evaluasi dan monitoring pendidikan karakter. Pertama, mengapa evaluasi dan monitoring pendidikan karakter itu penting, dan apa yang dapat dievaluasi dalam pendidikan karakter. Kemudian sebutkan dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan karakter siswa. Kalau ditanya mengapa evaluasi dan monitoring pendidikan karakter itu penting, karena dengan adanya evaluasi dan monitoring dalam pendidikan karakter itu dapat membantu kita dalam mengukur apakah program pendidikan karakter yang diterapkan selama ini itu berhasil atau tidak. Dengan adanya evaluasi dan monitoring, kita bisa mengetahui apakah program pendidikan karakter tersebut memenuhi kebutuhan siswa atau tidak. Hal tersebut dapat membantu menilai efektivitas pendidikan karakter pada tingkat pelajar dan guru. Kemudian, apa yang dapat dievaluasi dalam pendidikan karakter? Ada beberapa hal yang dapat dievaluasi, seperti sikap dan perilaku siswa dalam menghadapi situasi kehidupan sehari. Kemudian, bisa kita tingkatkan empati dan kepedulian siswa terhadap sesamanya. Kemudian kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat dengan santun dan bijak. Kemudian juga kemampuan siswa dalam mengatasi masalah dan konflik dengan pengertian dan toleransi. Itu beberapa hal yang dapat dievaluasi dalam pendidikan karakter seorang siswa. Dan sebutkan dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan karakter siswa. Metode yang pertama itu dapat digunakan
untuk mengukur karakter siswa dengan cara kita meminta siswa untuk menjawab serangkaian pertanyaan tentang karakter mereka seperti kejujuran, kepedulian, dan kemampuan kerjasama. Kemudian metode kedua, kita bisa dengan mengamati karakter siswa tersebut dan interaksi siswa dalam kegiatan sehari-hari tersebut, baik itu dalam situasi kelas maupun di luar kelas, atau namanya disebut dengan metode observasi. Dengan metode observasi dapat memberikan informasi mendalam tentang perilaku siswa yang positif maupun negatif, serta membantu menentukan intervensi dan aksi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan karakter seorang siswa. Mungkin hanya inilah yang dapat saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.